Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi terkait mata kuliah keuangan, yaitu pasar modal. Kami ada 5 orang. Yang pertama ada Jeffrey Kurniawan, kedua Rifki Ferdian, dan ketiga saya Nurkolis, dan keempat Izro Hasbi, kelima Alfian Syah Nur. Ya, langsung aja masuk ke dalam materi. Yang pertama pendahuluan. Di sini sedikit saya jelaskan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka panjang. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana tambahan dengan menerbitkan saham atau obligasi. Pasar modal merupakan sistem keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana, perusahaan atau pemerintah, melalui mekanisme jual beli efek seperti saham atau obligasi. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pembiayaan jangka panjang dan investasi bagi masyarakat. Tentunya dalam proses pasar modal ini diuntungkan itu lebih ke pihak yang memiliki dana dan memberikan dana kepada perusahaan yang membutuhkan. Sebenarnya sama-sama menguntungkan, cuman yang lebih menguntungkan bagi yang memberikan dana kepada jual beli efek seperti perusahaan dan pemerintah. Terus pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sistem keuangan yang terorganisir dan diperuntukkan bagi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Dalam pasar modal, pihak-pihak yang memiliki dana surplus atau investor bertemu dengan pihak yang membutuhkan dana, perusahaan atau pemerintah, untuk tujuan investasi maupun pendanaan jangka panjang. Pasar modal berperan penting dalam ekonomi, menyediakan sarana pembiayaan bagi perusahaan, peluang investasi bagi masyarakat, dan meningkatkan transparansi serta tata kelola perusahaan. Contoh lembaga pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI sebagai penyelenggara perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai regulator. Nah, untuk saat ini instrumen pasar modal ada 4. Yang pertama saham, kedua obligasi, ketiga reksadana, dan yang terakhir ada instrumen derivatif. Oke, saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian dari perusahaan. Dengan membeli saham, investor memiliki hak atas sebagian kepemilikan perusahaan dan bisa mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan. Biasanya saham-saham ini bagi orang-orang yang mempunyai dana modal lebih dari 100 juta ke atas. Nah, bisa main di sistem saham. Cuman kalau belum melebihi dari duit 100 juta ke atas, mungkin bisa ngambil reksadana atau obligasi. Nah, ini kalau obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana pinjaman. Pemilik obligasi akan menerima bunga secara periodik hingga jatuh tempo. Nah, reksadana. Reksadana adalah wadah pengelolaan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana menawarkan kemudahan investasi bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan untuk mengelola investasi secara langsung. Nah, kalau reksadana ini
seperti aplikasi yang mengelola uang masyarakat, atau kita menyimpan, memberikan uang dan akan dikelola oleh reksadana, pemilik ya maksudnya akan dikelola oleh aplikasi reksadana. Nah, kalau instrumen derivatif, kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset induk seperti opsi dan futures, seperti saham, obligasi, mata uang, indeks, atau komoditas. Dengan kata lain, derivatif tidak memiliki nilai sendiri, melainkan nilai atau harganya diturunkan dari dari aset lain yang menjadi acuan. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izra Simatir. Saya di sini akan menambahkan sedikit materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu Nurholis. Dan langsung saja, di sini ada fungsi pasar modal. Pasar modal tersendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan, atau pasar modal memberikan alternatif pendanaan jangka panjang bagi perusahaan atau pemerintah. Dan yang kedua, sebagai sarana investasi, pasar modal menawarkan berbagai pilihan investasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dananya. Sebagai alat alokasi sumber daya, pasar modal membantu mengarahkan dana ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan pendanaan untuk berkembang. Dan peran dan mekanisme pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai jantung pembiayaan jangka panjang. Perannya itu sebagai jantung pembiayaan jangka panjang. Mempertemukan pihak kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, membantu mengarahkan dana ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan pendanaan untuk berkembang. Dan mekanisme sederhana pasar modal. Perusahaan atau emiten menerbitkan efek saham atau obligasi untuk mendapatkan modal. Masyarakat atau investor memberikan efek tersebut untuk tujuan investasi. Perdagangan efek ini terjadi secara terorganisir di bursa efek, misalnya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan lanjut kita ke pihak-pihak utama yang terlibat dalam pasar modal. Peran utama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator yang mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, untuk menjamin investasi aman dan terpercaya. Yang kedua itu Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai penyelenggara perdagangan atau fasilitator tempat transaksinya jual beli efek terjadi. Emiten, perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan efek saham atau obligasi untuk mencari pendanaan. Investor, pihak yang menanamkan dana atau modal atau dana surplus dengan membeli efek untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan efek, pihak yang bertindak sebagai perantara perdagangan efek.
broker atau pialang, dan penjamin emisi efek. Itu dia pihak-pihak utama yang terlibat. Nah, di sini ada contoh pasar modal yang ada di Indonesia. Dan pasar modal tersendiri ya, dikelola oleh Bursa Efek. Ya, Bursa Efek Indonesia yang tadi sudah dijelaskan ya, BEI. Di sini ada dua. Bursa Efek menyediakan layanan perdagangan saham dan obligasi. Yang kedua, menyediakan informasi dan data bagi investor. Ya, di sini kesimpulan yaitu pasar modal berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan akses pendanaan bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana memberikan pilihan yang beragam untuk investor. Peningkatan literasi keuangan dan edukasi pasar modal harus terus dilakukan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mempermudah akses dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak investor. Tata kelola perusahaan dan perlindungan konsumen harus diperkuat supaya investasi aman dan terpercaya. Ya, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan atau sedikit kami paparkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf, apabila masih banyak kekurangan mohon dimaklumkan. Ya, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.